Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Imaniar dari kelas PBN 12 akan mempresentasikan analisa dari Gapminder. Di sini terdapat 4 indikator, yaitu ekonomi, edukasi, populasi, dan environment. Dari 4 indikator tersebut memiliki masing-masing variabel, yaitu dari ekonomi ada inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Sedangkan untuk variabel edukasi, yaitu children out of school, yaitu keadaan di mana anak-anak mengalami keterlantaran pendidikan. Dan untuk variabel populasi, yaitu jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Sedangkan untuk variabel environment, yaitu CO2 emisi, adalah gas karbon dioksida yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa, yang meningkatkan CO2 emisi dan menimbulkan polusi udara. Di sini saya memilih negara Kenya, Kanada, dan Indonesia. Untuk ekonomi inflasi, dilihat dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2019, Kenya mengalami inflasi paling signifikan sebesar 3,96%, sedangkan Indonesia sebesar 1,6%, dan Kanada cenderung stabil di angka 0% hingga tahun 2019. Mengapa Kanada bisa stabil? Karena Bank Sentral Kanada mempertahankan tingkat suku bunga 1%. Lalu edukasi, yaitu children out of school. Pada tahun 1980, anak putus sekolah hanya terdapat di negara Indonesia sebesar lebih dari 2,5 miliar. Lalu pada negara Kenya terjadi pada tahun 1998 dan cenderung menurun hingga tahun 2018 sebesar 1,38 M. Sedangkan Kanada cenderung stabil dari tahun 1998 hingga 2018 sebesar 5.030 penduduk. Perbandingan grafik antara inflasi dengan children out of school, yaitu akibat dari inflasi meningkatkan putus sekolah anak karena berkurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan dana dalam pendidikan. Lalu untuk total populasi, pada tahun 1980 sampai dengan 2019, Indonesia memiliki total populasi terbanyak, yaitu 271 miliar. Sedangkan Kanada 37,4 miliar dan Kenya sebesar 52,6 miliar. Lalu emisi CO2, pada tahun 1980 Kanada menempatkan urutan tertinggi yaitu 443.000 polusi. Namun hingga tahun 2019 Indonesia berkembang dengan pesat menyusul Kanada, yaitu sebesar 615.000 polusi. Sedangkan Kenya stabil di angka 18.000,5 polusi. Lalu, perbandingan grafik antara populasi dengan CO2 emisi, dengan total penduduk 268 miliar, Indonesia menghasilkan polusi tertinggi yaitu sebesar 615.000 CO2. Kanada, 37,1 miliar penduduk, menghasilkan 569.000 CO2, sedangkan Kenya memiliki penduduk yang lebih besar dibandingkan Kanada, yaitu sebesar 51,4 miliar. Namun CO2 yang dihasilkan lebih kecil, yaitu 18.000,5. Mengapa Kenya lebih kecil tingkat polusinya dibandingkan dengan Kanada? Karena pemerintah Kenya berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30% pada tahun 2030. Lalu, pelarangan kantong plastik dengan ancaman penjara dan sanksi uang yang besar kepada penduduk bahkan wisatawan yang melakukannya. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu meningkatnya populasi menyebabkan polusi udara semakin parah karena padatnya aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti berkendara, membakar sampah, emisi industri, kebakaran hutan, pertambangan, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.